Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nurdin, anak-anak kelas 2 yang pinter-pinter, yang soleh dan yang solehah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar kembali PAI dan budi pekerti. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau berwudu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Mudah-mudahan ilmu yang diterima bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia ini maupun kelak di akhirat, mendapatkan balasan surga. Amin Allahumma amin. Yuk sikap berdoa dulu. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat bermanfaat untuk diri kita dan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang hebat-hebat ya. Hari ini tujuan belajar kita yaitu yang pertama, agar kita mengetahui apa itu wudu. Kemudian yang kedua, agar anak-anak semuanya, siswa-siswa semuanya bisa melakukan wudu dengan baik dan tertib. Ya, itu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Nah, tentunya anak-anak semuanya sudah pernah melihat atau bahkan sudah praktek sendiri berwudu, ya kan? Nah, hebat-hebat. Nah, apa sih wudu itu anak-anak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wudu itu adalah salah satu cara bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis kecil ya. Nah, itu namanya wudu. Jadi kalau anak-anak kena hadas kecil seperti contohnya kentut, nah, atau kemudian anak-anak terkena tangannya terkena kotoran cecak, nah seperti
namanya hadas kecil dan harus dibersihkan sebelum sholat. Lah wudu ini adalah syarat sahnya untuk sholat. Jadi kalau mau sholat, kalau tidak berwudu itu tidak sah sholatnya. Maka wudu itu penting. Supaya apa? Supaya sholat kita sah. Kemudian yang kedua, supaya kalau sholat kita sah, ya berarti nanti Allah menerima sholat kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak? Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita berwudu? Nah tentunya sudah hafal semuanya. Yang dulu di TK atau dulu kelas 1 atau di TPQ, yang di TPQ mesti sudah hafal cara wudu, yaitu ada tepuk wudu ya, tepuk wudu. Masih ingat tepuk wudu? Oke, tepuk wudu. Kita tepuk bersama-sama ya. Yuk, siap? 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, lalu doa amin. Hebat. Masih hafal semuanya kan? Oke, sip. Nah, supaya lebih jelas lagi dan wudu kita ini supaya tertib, supaya bagus, mari kita lihat ya contoh wudu yang baik dari teman kita yang namanya Rafif. Silakan dilihat videonya yang bagus ini. Assalamualaikum sahabat Rafif. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi hal ini penting banget untuk dipelajari ya, supaya sholat kita sah. Lalu bagaimana sih wudu yang benar itu? Tapi sebelumnya kita lihat video berikut ini ya. Nah, Sobat Rafif, apakah wudhu Sobat Rafif masih seperti itu? Jika iya, maka mari kita pelajari cara wudhu yang benar ya. Yang perlu kita perhatikan adalah 1. Menyalakan keran tidak perlu besar-besar airnya. Usahakan secukupnya saja. Sebab Rasulullah SAW melarang kita berbuat boros menggunakan air. 2. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. 3. Membaca bismillah. 4. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 5. Mengambil air dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dimasukkan ke dalam hidung sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. 6. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. 7. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Jangan lupakan siku ya. 8. Membasuh kepala 1 kali termasuk dalamnya telinga. 9. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. 10. Membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, begitu Sobat Rafif, tata cara wudhu sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Sekarang kita simak lagi ya dengan seksama secara keseluruhan. 1. Menyalakan keran tidak perlu besar-besar airnya. 2. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. 3. Membaca bismillah. 4. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 5. Mengambil air dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut. Lalu dimasukkan ke dalam hidung sekaligus melalui 1 cidukan. 6. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. 7. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Jangan lupakan siku ya. 8. Membasuh kepala 1 kali termasuk dalamnya telinga. 9. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. 10. Membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Semoga kita bisa melaksanakan wudu dengan benar ya, supaya sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sudah melihat video cara berwudu yang benar kan? Tadi ada contoh wudu yang salah. Ayo, siapa yang wudunya kayak gitu? Cepet-cepetan. Nah, itu wudu yang salah yang pertama tadi videonya. Yang berikutnya ada wudu yang tertib, yang bagus. Maka anak-anak, mari kita biasakan berwudu yang baik. Insya Allah dengan kita berwudu, ya kita dalam keadaan suci terus. Kalau dalam keadaan suci terus, ya batal kentut, misalnya kentut, wudu, terus nanti habis pipis, wudu lagi. Insya Allah kalau kita membiasakan wudu, setan tidak mau dekat kepada kita. Hebat kan? Setan takut sama kita. Maka anak-anak, mari kita biasakan berwudu supaya apa? Badan kita bersih terus, wajah kita cemerlang, tambah ganteng. Yang laki-laki, yang perempuan tambah cantik. Nah, ini sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita membiasakan wudu, Allah akan menjaga tubuh kita sehat dan insya Allah dijauhkan dari virus corona. Nah, sering-sering wudu. Oke, anak-anak yang hebat-hebat, selanjutnya ya tadi sudah diketahui urut-urutan atau tata tertibnya wudu. Nah, maka oleh sebab itu Pak Nurdin menyampaikan kepada anak-anak ya, yang pertama tadi urutan berwudu secara garis besar. Pertama baca basmalah, kemudian cuci tangan, kemudian berkumur sambil membasuh hidung, kemudian yang keempat ini membasuh muka. Habis membasuh muka, tangan. Nah, tangan sampai ke siku, harus sampai ke sini, tidak boleh gini-gini toh, tidak boleh, harus sampai ke sini. Ya, kalau wudu itu, kemudian habis tangan, kepala tidak boleh begini-begini aja, tapi yang baik sempurna seperti ini. Nah, seperti yang contoh di video tadi. Kemudian habis kepala dan telinga, kakinya sampai ini, sampai mata kaki. Nah, itu tata cara urutan wudu. Setelah wudu, biar tertib harus berdoa.
Sudah dengarkan dan sudah tahu doanya, sudah hafal? Oke, bareng-bareng dengan Pak Nurdin sekarang ya. Oke, siap. Ini sudah habis wudhu, kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, ini ya. Ini cara doa wudu ya. Oke anak-anak, selanjutnya ini belajarnya sudah selesai, sudah paham semuanya kan? Sudah ngerti semuanya cara wudhu yang baik. Nah, harus dipraktekkan. Oke, harus dipraktekkan dan tolong tugasnya untuk dikumpulkan, ditulis urut-urutan berwudhu ya. Urut harus tertib dari awal sampai akhir. Urut-urutan berwudhu ditulis. Kemudian ya divideokan kalian semuanya praktek berwudu dengan baik ya, di video. Oke, nanti dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Nanti insya Allah Pak Nurdin teliti dan Pak Nurdin beri nilai. Bagi yang bagus insya Allah dapat hadiah. Hadiahnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, demikian anak-anak yang soleh dan soleha, yang hebat-hebat, tata cara kita berwudu supaya kita sehat, supaya kita bersih, supaya kita ketika sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi wudu yang lainnya itu diantaranya kalau mau baca Al-Quran lebih baik juga wudu. Oke? Ya, oke, demikian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian anak-anak yang soleh dan solehah, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, bagus-bagus, ganteng-ganteng ya. Sampai jumpa lagi dengan video Pak Nurdin yang lebih seru lagi. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.